sini saya akan membahas tentang realitas perbedaan individu dan aplikasinya dalam pendidikan. Individu adalah satu organisme tunggal yang hidupnya berdiri sendiri dan secara fisiologis bersifat bebas, serta tidak memiliki hubungan original sesamanya. Manusia merupakan makhluk yang terus mengalami pertumbuhan dan perkembangan sejak dalam kandungan. Pertumbuhan dan perkembangan menjadi kodrat manusia. Konsep dasar perbedaan individu. Setiap individu memiliki kesamaan dan perbedaan. Perbedaan individu mempunyai kenyataan tentang adanya perbedaan individu baik secara fisik maupun psikologis. Seperti alat indera, masing-masing individu mempunyai alat indera yang berbeda-beda bentuk. Kemudian kemampuan berpikir, kecerdasan manusia juga berbeda-beda. Perbedaan inilah yang disebut dengan perbedaan individu. Dalam hal pendidikan, perbedaan individu berkaitan dalam hal berpikir. Hal ini perlu diperhatikan dari seorang guru karena karakteristik pembelajaran yang efektif adalah memperhatikan dan merespon kebutuhan siswa. Karena perbedaan fisik maupun psikologis ini mempengaruhi proses pembelajaran, keberhasilan dan kegagalan seorang siswa. Kemudian area perbedaan individu. Faktor bawaan dan faktor lingkungan merupakan faktor yang mempengaruhi perbedaan individu. Faktor bawaan atau keturunan merupakan proses pewarisan atau pemindahan faktor biologis sebagai karakteristik individu dari pihak orang tuanya. Kemudian faktor lingkungan. Faktor anak akan berkembang atau akan bertumbuh itu juga dipengaruhi oleh faktor lingkungan. Misal, anak berasal dari orang tua yang kaya dengan anak yang berasal dari orang tua yang miskin, biasanya itu akan berbeda. Secara garis besar terdapat dua faktor yang mempengaruhi perbedaan individu. Yang pertama yaitu faktor lingkungan alam atau faktor statis yang berpengaruh pada fisik psikologis individu. Misal, individu yang tinggal di daerah pegunungan akan berbeda dengan individu yang tinggal di perkotaan atau dataran rendah. Secara fisik, individu di pegunungan akan lebih sehat dan lebih kuat karena udaranya yang bersih. Kemudian secara psikologis, dalam pergaulan di kota lebih individualis daripada di desa, karena di desa lebih ramah dan kekeluargaannya lebih kuat. Faktor yang mempengaruhi perbedaan individu yang kedua yaitu faktor lingkungan sosial yang memberikan kontribusi yang besar. Di antaranya yaitu pola pikir, pola asuh kedua orang tua, kemudian budaya masyarakat, dan urutan kelahiran siswa dalam keluarga. Kemudian macam-macam perbedaan individu. Perbedaan individu dibedakan menjadi dua, yaitu perbedaan individu dari aspek jasmani dan perbedaan individu dari kejiwaan atau psikis. Jika perbedaan individu dari aspek jasmani dapat dilihat perbedaannya melalui manusia oleh kasat mata. Kemudian sedangkan pada aspek kejiwaan meliputi bakat, sikap, cita-cita, minat, hobi, motivasi, perhatian, kehendak, perasaan, afeksi, emosi, dan kecerdasan. Kemudian aplikasi keberagaman individu dalam pendidikan. Yang pertama yaitu elected learning, merupakan pemberian layanan pembelajaran yang dengan menyesuaikan bakat, kemampuan, dan kecerdasan yang dimiliki seseorang, seperti program sekolah cepat. Jadi seseorang dinaikkan atau menuntut ilmu lebih cepat dibandingkan dengan teman-temannya. Yang kedua yaitu remedial learning,
merupakan bentuk pengajaran terhadap siswa yang memiliki hambatan dalam belajar, seperti diadakannya program jam tambahan untuk tugas tambahan untuk mengejar ketertinggalan materi. Yang ketiga yaitu Dalton Laboratory Plan. Menurut Dalton Plan, sekolah ibarat rumah, ruang kelas dirubah menjadi laboratorium, di mana fungsi guru ialah memelihara suasana belajar. Dalton Plan mendapatkan siswa pada tingkat yang sama untuk seluruh pelajaran. Kemudian yang keempat yaitu Winnetka Plan, memberikan kebebasan pada anak untuk belajar pada kelas yang berbeda-beda dalam mata pelajaran yang berbeda pula. Sekian dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.